Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heruna Putra. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya maupun di grup WhatsApp. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum berhasil, saya sarankan untuk menonton video ini. Ini sangat luar biasa. Jack Ma ini mengalami banyak sekali kegagalan. Saya tahu kisahnya, saya punya bukunya, itu sangat luar biasa. Teman-teman bisa searching, bisa dengarkan bagaimana perjuangan beliau. Nah, oke, kita langsung ke materi. Nah, materi kali ini saya akan membawakan tentang pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, ya tentunya. Stop bertanya seputar ini. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu menanyakan hal ini lagi karena sudah terselip di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman full menyimak dengan baik videonya, itu ada jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu bertanya ulang gitu loh. Ya udahlah, makanya saya membuatkan video ini agar lebih jelas. Oke, lanjut saja. Daftar pertanyaan. Yang pertama itu kan, daftar akun harus pakai KTP. Ya jelas, daftar harus pakai KTP atau yang disediakan oleh pihak 99 Design itu kan ada 3 macam. Ada paspor, ada KTP, dan SIM. Nah, itu terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu, mau pakai KTP, paspor, atau SIM. Nah, terus kalau misalkan kita udah pakai KTP-nya, misalkan nama saya Heru, saya sudah daftar di KTP. Ya, nah terus saya mau pakai SIM saya lagi, mau pakai SIM, daftar lagi itu bisa. Tapi ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung scanning ini ya, scanning fotonya itu dia membaca kita atau tidak. Terus kalau saya sarankan ya, biar diterima itu antara misalkan saya satu orang KTP saya punya, SIM saya punya. Nah, saya daftar akun satu pakai KTP. Terus fotonya itu, foto selfie-nya itu kan, foto selfie lah kalau saya bilang ya, itu harus berbeda dengan foto yang akan saya daftarkan di SIM, di foto SIM nanti. Itu jadi jangan disamakan fotonya. Cuman kalau KTP dan SIM kan jelas beda, tapi fotonya itu kalau bisa dibedain gitu kan. Jangan pakai foto saya lagi, walaupun berbagai macam gaya, misalkan modelnya beda-beda, itu tetap akan ketahuan gitu. Kalau bisa pakai foto orang lain aja udah nggak apa-apa. Foto yang ada di Google tuh banyak tuh, pakai aja. Teman saya juga kayak gitu. Nah, terus yang kedua, satu KTP bisa daftar 2 akun? Tentu tidak bisa gitu. Tentu tidak bisa didaftarkan 2 akun. Kalau sudah kesuspend satu akun menggunakan satu KTP, ya sudah tidak bisa didaftarkan 2 akun, satu akun lagi tidak bisa. Tapi ada bocoran dari anggota grup yang mengatakan bahwa satu KTP bisa 2 akun, tapi ketika kita daftarnya sudah lama. Jadi misalkan saya daftar di tahun 2014 misalkan, 2015 misalkan ya. Nah, nanti saya akan daftarkan lagi di tahun 2017 atau 18, itu katanya sih bisa, tapi saya belum tahu tuh, saya belum nyoba lagi. Cuman boleh dicoba tuh. Nah, terus yang ketiga, ketika final mengirimkan konsep baru atau meneruskan sebelumnya. Terserah teman-teman gitu tuh. Terserah teman-teman, misalkan mau kirim konsep yang baru, logo yang baru, ya silahkan. Atau ingin merevisi logo yang sudah ada, yang sudah dikirimkan sebelumnya, silahkan. Menyempurnakan revisi logo yang sudah dikirim sebelumnya. Itu lebih baik. Tapi ya biar sebagai opsi mah kirim aja yang banyak, logonya berbeda-beda gitu. Nah, terus nomor 4, direport harus dilawan atau tidak gitu. Aduh, pertanyaannya sebenarnya saya sudah menjelaskan ya kan di bawah, di video bawah sebelumnya itu tentang mereport gitu. Nah, kalau kita direport, kalau saya pribadi, kalau saya direport dengan logo yang memang konsepnya sama, misalkan tentang anjing-anjingan, tentang anjing atau tentang monyet lah, misalkan tentang monyet, sama konsepnya, tapi ternyata gambarnya beda, logonya beda, ya udah saya berani melawannya gitu tuh. Terus jangan terpaku dengan aturan, dalam arti ya teman-teman coba beranikan diri gitu, beranikan diri untuk uji coba report, kita lawan atau tidak. Jangan bener-bener wah ini saya tarik aja, ini saya tarik aja, ini saya tarik aja, nanti tidak akan mendapatkan pengalaman gitu. Coba kalau misalkan teman-teman di report terus dilawan, nanti hasilnya gimana gitu. Misalkan dapat pemberitahuan dari 99 Design bahwa logo kita itu diterima gitu, alias lolos dari report.
itu pengalamannya, jadi rasain aja dulu pengalaman di situ. Nggak apa-apa suspend akun, nggak apa-apa, yang penting nanti kan bikin lagi buat pembelajaran kita ke depan gitu kan. Nah terus pertanyaannya gini, kalau misalkan kita di report, apakah pengaruh suspend itu bener-bener ada gitu? Nah kembali lagi, kalau akun kita masih sangat baru ya lumayan tuh, lumayan dipantau kan. Tapi kalau akun kita sudah lumayan lama, 1 bulan lebih, itu biasanya saya itu selalu melawan report, dan hasilnya aman-aman saja. Tergantung, kalau misalkan kita disuspend pun alasannya bukan karena report, tapi karena memang desain kita yang generik atau desain kita yang kurang memenuhi kualitas standar gitu. Nah terus nomor 5, ada yang mencontek desain kita, apa yang harus dilakukan? Ini kan sudah ada di videonya, tinggal cek aja ke bawah gitu. Ada cara yang lebih elegan, cara yang lebih manis lah kalau saya bilang itu, untuk melawan atau ada yang nyontek kita tuh, sikap kita itu seperti apa ya, itu udah ada videonya, tinggal cek saja. Nah nomor 6, apa isi deskripsi saat submit? Macam-macam sih deskripsi itu. Kalau teman-teman mau jelasin logonya silahkan gitu, bebas. Atau teman-teman cuma tulis dengan kata please feedback my design, silahkan. Atau mau tulis please comment my design atau apalah, itu terserah. Kalau saya cuma diisi dengan kata please feedback my design, cukup simple, daripada kita ketik-ketik panjang lebar tapi ujung-ujungnya di decline kan sakit juga kan. Kita udah ngetik di decline, udah mending ya apa adanya aja lah. Kalau di feedback baru kita balas dengan sebaik-baiknya. Lanjut, kenapa saya tidak bisa login? Nah cek emailnya dulu. Kenapa kalau teman-teman nggak bisa login, itu cek email. Cek email pasti biasanya disuspend, terus ada tulisannya you cannot login this time. Nah itu disuspend pasti. Jadi jangan tanya ke saya dulu tentang hal ini, coba cek dulu emailnya, apa yang terjadi di email gitu, pemberitahuannya itu penting. Nah terus nomor 8, kenapa saya tidak bisa submit? Nah ya kalau teman-teman kejadiannya itu banyak sekali yang bertanya seperti ini, karena memang pas ketika pendaftaran itu belum verifikasi akun menggunakan KTP atau SIM atau paspor. Jadi silahkan cek video saya tentang Sign Up 99 Design yang baik dan benar, itu ada di situ. Jadi ikuti cara-caranya dari awal sampai berhasil gitu. Oke lanjut, ini ada tambahan dari saya kan, menanyakan feedback CH kepada saya harus sertakan desain lain dan brief yang seperti apa, jangan lupa kirimkan logonya. Ini kalau teman-teman mau bertanya, teman-teman misalkan dapat feedback nih dari CH ya kan. Nah terus saya bingung, kalau cuman dikirimkan feedbacknya saja saya bingung lah, saya nggak tahu desain lawannya kayak gimana, saya nggak tahu briefnya kayak gimana, dan saya nggak tahu logonya orang tersebut kayak gimana kan, saya nggak tahu. Jadi harus sertakan ketiga-tiganya ini, feedback CH nya ya kan, desain orang lainnya, briefnya, dan desain sendirinya, itu 4, berarti 4 itu harus disertakan biar saya bisa memahami apa yang dimaksud oleh si CH gitu kan. Oke yang kedua, menanyakan kalau di report lawan atau tidak itu tergantung desainnya dan keberanian masing-masing desainer. Jadi kalau ada yang di report, bang ini saya di report nih, lawan atau tidak gitu, ya terserah teman-teman gitu mau dilawan atau tidak. Saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau misalkan beda sedikit aja ya udah mending lawan gitu, pasti lolos kalau saya. Tapi terserah kalau teman-teman mau ikuti atau tidak, atau bener-bener mau menjaga akun ya silahkan. Yang penting saya sudah jelaskan di sini. Kalau saya orangnya lebih suka uji coba, dan saya berani mengambil resiko yang berlebih, tergantung teman-teman dah. Nah terus yang ketiga, yang bermental lemah dan cepat putus asa, stop bermain di 99 Design, karena 99 Design hanya untuk para pemburu dolar yang bermental baja. Jadi kalau teman-teman yang selalu mengeluh, duh bang suspend lagi, aduh udahlah jangan main di 99 Design, cari website yang lain, masih banyak kok. Tapi kalau mentalnya mental baja gitu, kita juga di 99 Design secara tidak langsung ya, kita itu dilatih, bener-bener dilatih, kalau menurut saya bener-bener dilatih agar mental kita ini bener-bener kuat gitu. Coba dah bayangkan kalau teman-teman kerja di suatu perusahaan, terus kita sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba kita dipecat dengan alasan yang tidak jelas gitu, gimana rasanya? Sakit kan? Nah sama di 99 Design juga seperti itu, cuman kan kalau di 99 Design ini kan virtual, kita tidak nyata bener-bener dipecat secara langsung oleh pihak atasan. Ya menurut saya mah ini bener-bener
menguji mental kita juga. Kalau mental kita lemah, lebih baik cari opsi lain selain 99 desain. Tapi kalau teman-teman bernyali besar gitu kan, bernyali besar, bermental baja, berani mengambil resiko, inilah tempatnya 99design.com. Tuh, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat videonya ini. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak yang harus saya sampaikan. Ini baru sedikit-sedikit saya sampaikan di sini. Cuman yang jelas, insya Allah kedepannya saya akan memberikan yang terbaik kepada teman-teman yang terus mensupport saya di channel ini. Dan mari kita bangun desainer-desainer yang memang berkualitas tanpa harus menjatuhkan satu sama lainnya. Kita harus sportif, tidak usah report yang tidak jelas gitu kan. Ada cara yang lebih elegan, ada cara yang lebih sopan lah gitu istilahnya, ketimbang cara-cara yang kotor dengan asal mereport saja. Oke, terima kasih, semoga berhasil. Teman-teman yang belum berhasil, saya doakan semoga mendapatkan kemenangan di sedekat mungkin gitu kan. Dan jangan lupa kalau sudah menang, jangan lupa cek non teknisnya dilakukan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.